Saling dorong ini terjadi saat ratusan buruh yang berunjuk rasa mencoba merangsak masuk ke pendopo Bupati Majalengka. Dalam aksi ini, buruh menuntut kenaikan gaji. Mereka menilai upah minimum Kabupaten Majalengka tahun 2021 senilai Rp2.900.000 jauh dari cukup. Selain lewat orasi, massa juga berunjuk rasa dengan membentangkan poster dengan harapan bisa berdialog dengan pemerintah setempat. Jadi siapapun yang mengeluh ke pemerintah harus kita perhatikan, terlebih wajar. Nah, namun tentunya cara memfollow up itu semuanya pakai aturan dan mekanisme, saya kira. Setelah sempat memanas, massa akhirnya sepakat menggelar aksi dengan tertib dan membubarkan diri usai menyampaikan seluruh tuntutan mereka. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Unjuk rasa buruh tadi menjadi pembuka jumpa kita di Ainus Prime. Kami juga akan menyoroti seorang anggota polisi di Polres Palopo yang dimutasi berkali-kali karena melaporkan pencurian belasan kendaraan dinas yang dilakukan rekannya sesama polisi. Saya Latif Sregar. Ratusan pencari suaka asal Afghanistan berunjuk rasa menuntut kejelasan nasib. Seorang pengunjuk rasa menangis histeris karena aksinya tidak mendapat jawaban dari UNHCR. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan terjadi saat massa pencari suaka Afghanistan mencoba menerobos masuk kantor UNHCR Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat. Kuatnya barikade petugas membuat massa tak mampu berkutik meski telah berusaha mendorong. Salah seorang wanita pencari suaka mengamuk karena kesal aksinya tidak ditanggapi. Ia bahkan nekat berlari ke badan jalan, menghentikan kendaraan yang melintas dan membaringkan tubuhnya. Kita sudah bicara sama officer UNHCR, mereka janji kepada kita, nanti mereka hubungi sama kita dan bicara tentang semua masalah-masalah fungsi di sini. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari mereka, tidak ada hubungi, kita tidak dapat hubungi dari officer UNHCR. Pada aksi kali ini tidak hanya diikuti pria dan wanita, dewasa saja. Puluhan anak-anak ikut berorasi dan membentangkan spanduk unjuk rasa. Mereka mengancam akan bertahan di depan gedung UNHCR hingga pemerintah Indonesia memberikan jawaban atas segala keinginan mereka. Gabungan ormas dan pemandu lagu di Cilegon, Banten menolak pembongkaran tempat hiburan malam. Tidak hanya memblokade jalan, massa juga nekat mengadang eskavator milik Satpol PP. Berat ini diadang ratusan pengunjuk rasa yang menolak pembongkaran tempat hiburan malam di kawasan Cilegon, Banten. Pengunjuk rasa berasal dari gabungan ormas dan pemandu lagu yang keberatan dengan rencana pembongkaran klub malam. Tak hanya mengadang, sejumlah pengunjuk rasa juga nekat menaiki eskavator dan meminta pembongkaran klub malam dibatalkan. Massa berdalih klub malam yang mereka tempati untuk mencari nafkah telah membayar pajak. Nah, di sini pemerintah sudah menyetujui berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan dengan Pemda. Kenapa harus artinya di sini pembongkaran bangunan? Sedangkan pembongkaran bangunan di sini ada INB-nya. Tolong harus diklarifikasi kembali, tarik kebijakan-kebijakan yang kira-kira menyengsarakan kami semua. Meski mendapat penolakan, Satpol PP bergeming dan tetap melakukan pembongkaran lantaran tempat hiburan tersebut kerap melakukan pelanggaran dan tak berizin. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ormas turun ke jalan menolak pembongkaran karaoke liar. Mencegah terjadinya bentrokan, aparat pun menunda pembongkaran. Terima masing-masing. Terima kasih. Sekali lagi berkembang. Merespon rencana pembongkaran karaoke liar, ratusan anggota ormas ini turun ke jalan menyuarakan penolakan. Sedianya belasan rumah karaoke liar ini akan dibongkar petugas Satpol PP, namun karena dijaga sekelompok ormas, pembongkaran pun ditunda.
Kita sudah didengarkan oleh Bapak. Polisi yang datang ke lokasi meminta ormas membubarkan diri. Polisi juga menyita sejumlah bambu dan petungan yang dibawa anggota ormas. Selanjutnya perwakilan ormas dan Satpol PP akan bertemu untuk membahas pembongkaran. Surat yang diminta oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pembongkaran bangunan liar di lokasi ini yang selama ini digunakan sebagai tempat hiburan dan tempat-tempat kumpul massa di lokasi ini. Pembongkaran lapak pedagang dan belasan tempat karaoke liar ini merupakan perintah dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pembongkaran dilakukan lantaran sejumlah tempat usaha tersebut tidak memiliki izin. Kita ke Sintang. Banjir yang belum surut membuat seorang ibu terpaksa melahirkan anak kelimanya di sebuah perahu. Proses melahirkan dibantu oleh keluarga. Inilah momen petugas medis mengevakuasi korban banjir yang terpaksa melahirkan di atas perahu kayu dini hari tadi. Kartini yang merupakan warga Kelurahan Mengkurai, Sintang, Kalimantan Barat melahirkan dalam perjalanan menuju puskesmas Sungai Durian dengan menggunakan perahu bermesin tempel. Dibantu oleh keluarga, sang ibu melahirkan bayi perempuan dengan berat 3,1 kg. Berhenti dulu, katanya istirahat, katanya. Aku bilang nggak usah jalan ya terus, aku bilang gitu. Kali dulu saya sambil speed berjalan itulah. Banjir yang melanda Kabupaten Sintang sudah berlangsung sejak 3 pekan lalu. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sintang, tercatat jumlah korban yang terdampak sudah mencapai 100.000 kepala keluarga, dengan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 10.000 kakak. Meski debit air sempat turun, namun kondisi banjir ini membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian. Diguyur hujan banjir yang merendam 17 kelurahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat banjir, 10.000 warga mengungsi ke lokasi aman. Ribuan warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga kini masih terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan yang turun sejak 3 hari terakhir. Tidak hanya merendam ribuan rumah, ketinggian air masih merendam jalan-jalan di pusat kota dengan ketinggian air bervariasi. Warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi sambil membawa sebagian harta benda ke lokasi yang lebih aman. Untuk membantu warga, personel kepolisian mengevakuasi dengan mengerahkan perahu karet. Di Kota Palangkaraya, wilayah terdampak banjir sebanyak 17 kelurahan. Bu, pada mau kemana Bu? Itu saya ke depan sana Pak. Kenapa rumahnya? Itu banjir ke sini sudah. Sudah ada? Iya. Oh, nggak mungkin kan lagi Bu ya? Jumlah terdampak. Jumlah warga terdampak saat ini ada 10.619 orang di catatan kami. Dan juga ada 4.157 kepala keluarga yang saat ini terdampak banjir di 17 kelurahan tersebut. Untuk membantu kebutuhan pangan warga, dapur umum didirikan di lokasi aman dari banjir. Bantuan pangan dan kebutuhan lainnya masih diharapkan warga akibat bencana banjir di Kota Palangkaraya. Fenomena tornado air terjadi di perairan Bali. Berbeda dengan angin puting beliung yang terjadi di daratan, fenomena water spout biasa terjadi di atas perairan. Hujan, mau play dia. Hujan nih. Inilah detik-detik water spout yang direkam warga Buleleng, Bali. Hujan. Dawe gerit. Berbeda dengan angin puting beliung yang biasa terjadi di darat, water spout adalah fenomena angin yang terjadi di atas perairan. Langsung masuk. Tidak hanya water spout, curah hujan dengan intensitas tinggi juga melanda Buleleng, Bali. Akibatnya sejumlah ruas jalan Singaraja, Buleleng terendam banjir. Derasnya hujan dan aliran banjir sempat menyulitkan pengendara yang melintas. Hingga saat ini pihak BPBD Buleleng, Bali masih memantau dampak dan potensi lanjutan dari fenomena water spout dan curah hujan yang tinggi.
Aksi komplotan becak hantu meneror warga Medan, Sumatera Utara. Informasi pencurian becak hantu tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Sehari setelah Pilkades, warga mengamuk dengan membakar kotak suara di kantor Desa Buana Utara, Kecamatan Waisala, Maluku. Tidak hanya kantor desa, masa juga merusak kantor Badan Pemusyawaratan Desa menggunakan batu dan kayu. Kericuan dipicu dugaan kecurangan dalam Pilkades karena sebagian warga tidak masuk dalam DPT. Mereka kecewa lantaran menganggap panitia telah menghilangkan hak suaranya dalam Pilkades. Ditinggal pergi kerja, 3 unit rumah dinas kesehatan Kabupaten Tebo Jambi ludes terbakar. Usai ledakan dari salah satu rumah, api langsung membesar dan menyambar ke bangunan lainnya. 3 mobil pemadam kebakaran baru bisa menguasai api 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun harta benda korban tidak ada dapat diselamatkan karena saat kejadian pemilik rumah sedang bekerja. Komplotan pencuri menggunakan becak motor atau yang dikenal sebagai becak hantu terekam kamera pengawas Jalan Asia, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berjumlah 3 orang beraksi pada malam hari. 2 orang berperan membobol kunci pagar, sementara seorang lagi bersiaga di becak barang yang mereka bawa saat beraksi. Tak butuh waktu lama, mereka menggasak barang dari dalam rumah yang tidak berpenghuni tersebut. Meski sejumlah aksi becak hantu telah ditangkap aparat, namun pelaku lainnya masih kerap berkeliaran. Warga desa Banjarwangunan, Cirebon dihebohkan dengan temuan ular sanca batik. Saat ditemukan warga, ular berada di dalam kandang ternak dan diduga usai menyantap ayam. Khawatir hewan ternak lainnya menjadi korban, warga akhirnya membunuh ular ini. Pasalnya dalam 1 tahun terakhir, warga sering menemukan ular sanca batik di kandang ayam milik warga. Akibatnya, warga menderita kerugian akibat hewan ternaknya dimangsa ular sanca tersebut. Inilah detik-detik usai sebuah mobil tertabrak kereta api di Pasuruan, Jawa Timur. Warga langsung berupaya mengeluarkan penumpang dari dalam mobil yang ringsek. 3 penumpang meninggal seketika, sementara 1 orang lainnya meninggal dalam perawatan di RSUD Bangil. Kecelakaan bermula ketika mobil melaju dari arah Pasuruan menuju Surabaya melintasi palang pintu kereta api tanpa penjagaan. Naas, di saat bersamaan, datang kereta api komuter dan tabrakan pun tidak terhindarkan.